1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah uang. Bukan ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah dikatakan cinta uang itulah, uang itu akhirnya menjadi tuan atas orang. Kita sudah belajar ya. Kita ini sebenarnya bukan kekurangan uang. Bukan soal kekurangan sumber daya. Bukan soal kekurangan manpower atau apa tuh. Orang-orang yang bekerja untuk kita. Bukan. Orang itu kekurangan apa? Kekurangan suplai Tuhan. Kekurangan hikmat Tuhan. Kekurangan firman Tuhan. Kekurangan Yesus. Itu persoalannya. Kekurangan memandang Yesus. Itu masalahnya. Jadi, dan dengar ya, cinta atau obsesi akan uang ini bukan monopoli orang kaya aja. Wah, itu kan kalau orang kaya jadi bahaya tuh Pak hidupnya. Hidupnya tuh wah di pinggir-pinggir jurang licin. Oh bukan. Orang miskin yang gak punya uang lebih lagi saudara. Pagi, siang, sore, setiap saat, setiap waktu hidupnya stres karena gak punya uang. Ah coba dapat uang. Akhirnya dia mencuri, akhirnya dia menipu. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang jahat. Hanya apa? Hanya untuk mendapat uang. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Bapa yang di surga. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan sebagaimana Yesus ini di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita dalam perjalanan membaca buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya. Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita diberkati. Dia mau, dia sanggup, tinggal kita apakah kita mau atau tidak. Saya rasa kita mau ya. Dan kita memandang Yesus terus. Dia indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Yesus itu indah, Yesus itu cantik, Yesus itu mulia. Dan ketika kita memandangnya, kita diubahkan menjadi serupa dengan dia. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, gembala yang baik. Pemelihara jiwa kita. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia pensuplai segala yang kita perlukan, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus roti hidup bagi kita. Yang kita dengar hari ini. Roti yang turun dari surga, yaitu Yesus sendiri. Yang adalah firman yang hidup dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, dan kita tahu kita sudah masuk sekarang dalam bab yang ketiga dengan judul menjadi aman untuk berhasil. Artinya kita mau keberhasilan yang aman. Keberhasilan atau kesuksesan yang jenis Yesus atau kesuksesan Yesus gampangnya. Sama-sama katakan kesuksesan Yesus. Ya, hasil Yesus, kesuksesan Yesus itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan. Emang yang berbeda apa, Pak?
Ada kesuksesan cara dunia. Sukses hanya dalam satu sisi aja, satu aspek. Dia kaya, dia punya banyak pabrik, banyak uang. Tetapi kehidupan keluarganya hancur. Atau anak-anaknya rusak. Atau kesehatannya terkorbankan. Bukan jenis kesuksesan yang itu yang kita inginkan. Ya, tapi kita menginginkan sekali lagi kesuksesan apa? Kesuksesan jenis Yesus atau kesuksesan Yesus. Siapa yang layak untuk menerima semua itu? Yesus. Siapa yang menerima? Kita, unmerited favor, tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Jadi kita nggak usah pusing. Wah, bagaimana nih hidup kita supaya memuliakan Tuhan? Saudara, terima kesuksesan Yesus. Waktu kita menerima kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, sekali lagi ya, menerima kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, ya dia dipermuliakan. Kita melalui kita dalam Yesus. Yes, Tuhan dipermuliakan melalui saya di dalam Yesus, katakan. Ya. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Ya, jangan khawatir akan kemuliaan Tuhan ini. Jangan khawatir, ya. Tapi kita yakin bahwa kemuliaan Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau kesuksesan atau keberhasilan yang jenis Yesus. Saudara ingat itu aja di dalam bab 3. Kesuksesan Yesus. Ya. Ayat-ayat yang kita mau renungkan pada hari ini di dalam Amsal 10 ayat 22, Amsal 10 ayat 22, 1 Timotius 6 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 12 ayat 2, Galatia 3 ayat 29, Kejadian 3 ayat 29, Yesaya 53 ayat 5, Yesaya 53 ayat 5, 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9, Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Saudara boleh lihat di tayangan ya, dicatat ya. Kita harus membayangkan bahwa Yesus itu sudah membayar semua untuk kesuksesan kita, keberhasilan kita. Ia tergantung babak belur 6 jam di kayu salib. Ya, bukan untuk berkat yang beracun atau berkat-berkat yang membuat kita rusak atau keluarga kita rusak atau kesehatan kita rusak atau lingkungan kita rusak. Bukan, saudara. Ya, atau keberhasilan yang tidak pasti. Dia tergantung menanggung semua di kayu salib buat kita. Ya, semua janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya dan amin. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan. Kalau di dalam firman Tuhan, janji-janji Tuhan, bahkan seluruh janji Tuhan di dalam perjanjian lama sekalipun, biasanya dalam perjanjian lama ada gini, jika atau if, ada jika. Jika kamu memperhatikan ketetapan perintah-perintahku, maka. Jika, maka. Ada jikanya. Nah, kita di dalam perjanjian baru kasih karunia, kalau kita lihat if atau kita lihat jika, kita tahu itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu sama-sama saya katakan apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan menyertai saya dan saya adalah orang yang berhasil. Kita nggak usah takut. Ya, apakah keberhasilan Tuhan atau kesuksesan Tuhan itu beracun? Bahaya atau berefek buruk? Nah, kita akan lihat ya. Dan semua ya dalam bab yang kedua kan dikatakan semua yang disentuh oleh Yusuf di dalam perjanjian lama, Yusuf di rumah bapaknya, di rumah Potifar, tuannya, di rumah bahkan bukan di rumah penjara ya, di rumah penjara memang ya, kepala penjara ya. Sekalipun apapun yang terjadi, apa yang disentuh Yusuf berhasil. Baik di istana raja. Kenapa?
Kita sudah tahu, karena Tuhan menyertai Yusuf. Sederhana ya, Tuhan dan saudara dan saya, kita sudah dengar juga di dalam bab 1, bahwa Tuhan menyertai itu adalah Immanuel. Tuhan beserta saya, katakan. Immanuel, Tuhan beserta saya. Itu nama Tuhan Yesus Juru Selamat, Allah yang menyelamatkan. Jadi Tuhan Juru Selamat menyertai saudara dan saya. Jelas ya, bahwa kita melihat sekarang bagaimana aman, menjadi aman di dalam berkat Tuhan. Jadi katakan bahwa berkat Tuhan itu tidak beracun atau tidak berefek merusak sama sekali. Karena tidak tercampur dengan upaya manusia. Sama-sama katakan, tidak bercampur dengan upaya saya. Itu berkat Tuhan, itu jenis berkat Tuhan yang Tuhan katakan Jesus kind of result atau Jesus kind of success. Apa itu Pak? Hasil jenis Yesus. Hasil yang dihasilkan oleh Yesus. Hasil sempurna kalau Tuhan yang mengerjakannya. Nah itu kan. Sehingga kita memiliki sukses Yesus. Sukses Tuhan Yesus berhasil nggak? Dalam seluruh misi atau seluruh pekerjaannya. Yang dikatakan di dalam Alkitab sempurna, sempurna, sama-sama katakan sempurna, selesai, katakan selesai, lengkap, utuh, sudah terlaksana, dan Bapa sudah menerima. Utuh, sempurna. Nah itulah jenis sukses yang saudara dan saya bukan hanya ingini. Tetapi itulah yang kita terima kalau kita mengerti unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima dan hanya kita terima dengan memandang. Buktinya kan ya, buktikan ya. Kita udah baca sih, tapi kita ulang lagi. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah kita bicara berkat jasmani, benar-benar berkat keuangan nih. Bukan Pak, kayak rohani aja. Rohani, jasmani, materi, semua. Karena Yesus bayar semua, saudara, di kayu salib. Oleh darahnya Yesus bayar semua untuk kita memperolehnya. Susah payah, tidak akan menambahinya. Jadi, berkat Tuhanlah atau supply Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, and he added no sorrow. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. With it. Jadi ini yang disebut sukses baik. Jadi sukses baik apa Pak? Berkat Tuhan. Yang menjadikan apa? Menjadikan saudara kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam segala hal. Ya tapi Pak, nanti kalau kaya rumah tangganya rusak. Nanti anak-anaknya narkoba. Nanti kawin lagi misalnya. Nanti bangkrut, nanti sakit-sakitan Pak, karena ngejar uang. Bukan jenis sukses yang dari Tuhan. Bukan jenis sukses yang Yesus. Sukses Yesus, gampangnya gitu ya. Sukses, bukan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan dia tidak tambahkan dengan duka cita. Kalau Tuhan katakan dia tidak tambahkan dengan duka cita, Tuhan tidak akan pernah mungkin berdusta. Cannot lie. Ya, makanya seringkali orang Kristen itu dikadalin, dibohongin, didustai oleh iblis, menyamakan sukses Yesus ini dengan misalnya mendapat lotre. Ya, terus jadi gila gitu ya, jadi nggak waras. Yang menceraikan istrinya, merusakin rumah tangganya, membeli rumah yang besar. Nggak salah dengan membeli rumah yang besar ya, dengan segala sesuatu, namun kesepian, kekosongan, ketidakpuasan menguasainya. Banyak nggak terjadi di dunia ini? Banyak. Nah, bukan jenis sukses yang itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama katakan, bukan jenis sukses atau keberhasilan jenis seperti itu yang Tuhan sediakan buat saya. Bukan, amin. Jadi
sekali lagi, kita memiliki good success. Jesus kind of success, berhasil dan beruntung. Tuh, ya, kalau di dalam Alkitab disebutnya Yosua masuk Kanaan, kalau dia meditate terus merenungkan atau memandang Yesus siang dan malam, bersyarat dong Pak, kita semua makan Yesus itu kebutuhan. Sama-sama katakan kebutuhan, bukan keharusan. Memandang Yesus siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Nah, kata beruntung ini adalah sama dengan tidak ditambahkan dengan duka cita. Beruntung. Udah kaya, sukses, berhasil dalam segala pekerjaannya. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya semua berhasil, dilindungi. Rumah tangganya berhasil. Semua apa yang dikerjakan diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan segala sesuatu yang membuat akhirnya orang bilang, wah ini Tuhan. Kita udah dengar di bab 2. Orang dunia sendiri seperti Potifar akan melihat Yusuf, oh ini Tuhan. Sehingga semua diserahkan kepada Yusuf karena Tuhan. Sudah mulai paham ya? Jenis sukses Yesus. Itu yang kita mau. Sama-sama katakan, yang saya mau. Yang saya rindukan adalah hasil keberhasilan Yesus. Keberhasilan Yesus atau hasil Yesus. Amin. Ya, jadi Tuhan itu singkatnya gini. Dia tidak masalah dengan saudara memiliki kekayaan. Dia tidak masalah sama sekali. Cuman dia tidak ingin uang itu menguasai saudara. Atau saya. Ya, sekali lagi Tuhan tidak masalah saudara memiliki uang atau kekayaan yang banyak atau harta yang begitu berlimpah. Cuman dia tidak ingin harta atau keuangan itu semua menguasai saudara. Karena apa saudara? Ada pepatah dalam dunia ini katakan, uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang kejam. Hamba yang baik, kita bisa makan membuat perkawanan, pertemanan dengan banyak orang dengan menggunakan uang, memberkati orang lain. Ya, membuat hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi uang itu adalah tuan yang kejam. Artinya jangan biarkan keuangan itu menguasai hidup kita. Karena dia adalah tuan yang kejam. Nanti kita akan lihat, baca ayatnya ya, karena dikatakan begini, 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah uang, bukan ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, dikatakan, cinta uang itulah, uang itu akhirnya menjadi tuan atas orang. Kita sudah belajar ya, kita ini sebenarnya bukan kekurangan uang, bukan soal kekurangan sumber daya, bukan soal kekurangan manpower atau apa tuh, orang-orang yang bekerja untuk kita. Bukan. Orang itu kekurangan apa? Kekurangan suplai Tuhan. Kekurangan hikmat Tuhan, kekurangan firman Tuhan, kekurangan Yesus, itu persoalannya. Kekurangan memandang Yesus, itu masalahnya. Ya, jadi akar, disebutnya akar atau root, the root, sumbernya segala kejahatan apapun di dunia ini adalah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, jual iman gitu ya, menyimpang dari iman. Iman kita tahu ya, iman adalah Yesus. Iman juga artinya apa? Good opinion of God. Iman itu artinya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Karena dia punya uang, dia menyimpang dari itu. Enggak, saya punya uang kok. Kalau saya sakit, saya ke Singapura. Atau enggak ke Penang, ke Malaysia. Uang saya banyak kok. Jadi dia mengandalkan apa? Bukan Yesus, dia mengandalkan uangnya. Sampai satu titik dokternya, rumah sakitnya,
orang-orang yang diandalkan uangnya bahkan tidak lagi dapat menolong karena semua terbatas. Baru di titik itulah orang menjadi putus asa, stres, dan putus pengharapan. Tetapi kalau kita memiliki sukses Yesus, nah saya sekarang pakai istilah itu ya, sukses Yesus atau keberhasilan Yesus, itu semua tidak akan terjadi. Pasti. Ya, karena kita bukan cinta uang. Tuhan nggak masalah kalau kita itu memiliki uang. Yang masalah kalau uang itu memiliki kita, menguasai kita. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat ya, berbagai-bagai duka tuh ternyata karena cinta akan uang. Tetapi tadi kita dengar di Amsal 10:22 bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan dengan duka cita. Nah, jadi ada berkat keuangan dari Tuhan, supply-nya dari Tuhan, semuanya jenis sukses dari Tuhan, semuanya keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan dari Tuhan, dengan upaya manusia untuk mengejarnya. Upaya manusia untuk dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak tidur bermalam-malam, hanya mengejar uang. Akhirnya stres, meninggalkan istri, menceraikan istri, dapat uang banyak. Berfoya-foya, meninggalkan pasangannya, menikah lagi, melakukan perjinahan, percabulan. Anak-anaknya terlantar, tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dikasih, tidak lagi mendapat semua yang mereka butuhkan, kecuali uang mungkin. Nah, kita sudah melihat di dunia ini berbagai masalah tentang ini. Hanya apa? Karena akar kejahatan itu yang berada di dalam hidup orang. Kita paham ya? Jadi bukan uang. Uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kenapa? Karena cinta uang. Ya, memiliki uang tidak membuat kita jadi jahat, nggak jadi buat kita jadi jahat otomatis nggak ya. Tetapi obsesi dan cinta uanglah yang menyebabkan semua jenis kejahatan. Obsesi atau cinta uang, kita sudah dengar. Jadi, dan dengar ya, cinta atau obsesi akan uang ini bukan monopoli orang kaya aja. Wah, itu kan kalau orang kaya jadi bahaya tuh Pak hidupnya. Hidupnya tuh, wah di pinggir-pinggir jurang, licin. Oh bukan. Orang miskin yang nggak punya uang lebih lagi saudara. Pagi, siang, sore, setiap saat, setiap waktu, hidupnya stres karena nggak punya uang. Ah, coba dapat uang. Akhirnya dia mencuri, akhirnya dia menipu. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang jahat. Hanya apa? Hanya untuk mendapat uang. Kemarin saya baru lihat di TV ya. Bagaimana seorang anak yang memiliki ayah narkoba. Penjual narkoba sebenarnya. Tetapi ayahnya ini akhirnya karena menjual narkoba, dia dibunuh oleh geng dan mati. Tergeletak gitu aja. Dan dia hidup dengan kakaknya yang tidak menghargai dia, dengan ibunya yang dia rasa juga tidak menghargai dia. Akhirnya dia bertumbuh besar, remaja, mulai mencuri mobil dan ditangkap. Dan ditangkap di penjara anak-anak, akhirnya dia keluar dan dia merasa begini. Kalau saya punya uang, saya pasti bahagia. Dia ngerasa semua tidak menghargai dia. Dia merasa ibunya bahkan sebagai ibu tunggal hanya memperhatikan pekerja. Tidak dia. Dan dia mulai hidup dengan mengirim narkoba. Ya, tanpa sengaja akhirnya dia wah uang gampang. Pertama hidup sebagai model dulu ya, nggak masalah. Tapi wah dia hanya nggak puas. Dia beli segala sesuatu. Dia pikir dengan gaji yang sebagai model sudah lumayan. Dia beli segala sesuatu tapi nggak puas juga. Terus dia lihat orang lebih kaya lagi.
Dia ikut akhirnya sebagai kurir narkoba. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak ketangkap. Sampai berapa kali tidak ketangkap, akhirnya ketangkap. Dan hanya wasting time begitu lama. Kenapa? Karena mengejar uang. Nah itu contoh, dengan memburu uanglah orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai, apa tadi dikatakan? Duka. Nah, kalau kita mau aman, ya kita harus aman mengingini atau tertarik hanya jenis hasil atau sukses Yesus. Sederhana. Saudara saya mau? Amin? Amin. Saya mengingini, saya merindukan sukses Yesus. Amin? Hasil yang dihasilkan oleh Yesus. Itu hasil apa? Hasil karya sempurna Yesus. Ya, kita didudukan bersama Yesus, kita menjadi magnet berkat. Masa bisa gitu Pak? Bapak nggak tahu sih sifat saya begini begitu. Jangan takut. Bapak kita itu nggak mencelakakan kita. Ya, nanti kita dengar di bagian yang berikutnya juga. Nah, bagian yang kedua, kita adalah keturunan Abraham dalam Kristus. Dan kita dipanggil menjadi berkat. Nah, jadi ada tujuan Tuhan, bahwa tadi saya katakan bahwa Tuhan memberkati kita, atau Tuhan itu dimuliakan melalui kita di dalam Yesus, dimuliakan melalui kita di dalam Yesus, supaya dia dimuliakan kan? Nah, bagaimana dia dimuliakan? Ya, kita menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Dan memberkati engkau. Bangsa yang besar memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Terkenal Abraham, namanya masyhur di seluruh dunia. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah itu ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Itulah jenis kesuksesan yang aman. Jadi buat apa Bapak diberkati? Makmur. Supaya saya menjadi berkat. Terus buat apa Pak Bapak menjadi berkat? Supaya orang melihat. Begitulah kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita bergantung pada kasih karunia atau unmerited favor Kristus. Kita dikembalikan kepada berkat Abraham sebenarnya. Jadi kalau saudara tanya, itu Pak, kan Abraham Pak, bagaimana kita? Kita ada keturunan Abraham. Saya bacakan ya ayatnya, buktinya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita percaya Yesus, kita adalah milik siapa? Milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita aman nggak? Aman, nggak usah takut. Nggak usah takut COVID, nggak usah takut wabah, nggak usah takut kecelakaan, nggak usah takut tragedi, nggak perlu takut apapun. Kenapa? Saya milik Kristus. Nggak lupa, nanti vaksin tuh ada 66-nya, ada 666, ada konspirasinya, ada ini, ada begitu. Saudara, kita sudah dimeterai oleh nama Yesus di dahi kita, nama Bapa kita. Kita dimeterai dengan tanda Yesus, meterai Roh Kudus. Milik siapa? Milik Kristus. Kalau iblis atau antikris atau siapapun, makhluk apapun mau menjamah saudara dan saya yang adalah milik Kristus, dia berhadapan sama pemiliknya. Bisa menang nggak? Tidak bisa. Dan saya tidak mengajarkan saudara untuk abai akan misalnya peraturan COVID gitu ya, pakai masker atau apapun. Bukan. Atau kita juga nggak usah takut kalau Tuhan yang adalah Raja segala Raja. Di firman Tuhan katakan tidak ada pemimpin yang tidak dari Tuhan. Kalau presiden atau pemimpin kita mempersilakan semuanya divaksin, kita lakukan, nggak usah takut, nggak usah takut. Ya, itu poinnya. Ya, karena kenapa? Kita milik Kristus. Sama-sama katakan saya milik Kristus. Amin. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Apa untungnya Pak keturunan Abraham? Kamu kan nggak ada Yahudi-Yahudinya, kok bisa keturunan Abraham? Karena milik Kristus. Apa manfaatnya, apa keuntungannya? Dan berhak menerima janji Allah. Menerima janji Allah apa?
menjadi bangsa yang besar, ya, namanya Mazmur, diberkati dalam segala hal, dan menjadi berkat. Tadi kita udah baca di atas. Ya, jadi tidak mungkin kita jadi berkat kalau kita tidak diberkati. Oh, saya mau Pak jadi berkat, tapi saya nggak mau kaya-kaya gitu. Saudara mau kasih apa? Orang saudara hidup aja pas-pasan, nggak punya apa-apa, apa yang mau dijadi berkat? Nah, ketika kita pandai menerima suplai Tuhan, kita sadar. Kalau mau aman, oh kita tahu. Kita menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Gimana caranya Pak? Nanti Tuhan kasih hikmatnya, sederhana ya, jangan takut. Tuhan ingin kita sehat, kuat, ya kita ingin memiliki sumber daya, sumber keuangan yang cukup atau lebih dari cukup. Ya, jadi Tuhan ingin memberkati kita agar kita menjadi berkat sekali lagi, ya. Nah, sekarang berkat dari Injil Yesus yang membawa kesembuhan dan supranatural, ya, membawa. Jadi berkat Tuhan itu membawa apa? Tadi kita udah dengar. Wah, sehat, kuat, segar. Saudara bisa menjadi berkat. Kekuatan tenaga saudara bisa menjadi berkat. Keuangan saudara lebih dari cukup. Ya, secara supranatural saudara diberkati. Saudara bisa menjadi membagikan atau memberkati minimal keluarga saudara dulu, lingkungan saudaranya, ya, dan banyak orang. Bagaimana Tuhan akan menuntun kita. Nah, kemudian orang menuduh kan, kita sering dengar, ya saya sering sampaikan, menuduh, oh ini Injil kemakmuran, ini Injil gula-gula tentang kesembuhan, ya sehat terus, tentang kekayaan. Padahal yang komplain atau yang bertanya, itu Injil kemakmuran ya? Itu Injil kesembuhan, kekayaan ya, kemakmuran ya? Padahal yang nanya hidupnya, rumahnya gede, mobilnya bagus, ya. Munafik aja jadinya maksud saya, ya. Dimana kalau bukan berkat Tuhan yang dia peroleh juga. Kalau mungkin dia bukan berkat Tuhan, dia upaya sendiri. Jadi dengan duka cita, dengan susah, ayah nih saya memperolehnya Pak Melki, dengan wah bangganya kan gitu kan, saya ini sampai sakit nih begini, nah bangganya seperti itu. Emang kalau itu memang bukan berkat Tuhan, berkat umum aja, tapi tetap berkat Tuhan ya, yang memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan udara, memberikan kehidupan. Tapi ya manusia tidak mau mengakui. Ya, jadi tuduhannya hanya absurd dan munafik saja. Ya, tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Yang adalah Injil apa? Injil Kristus. Injil Yesus tadi saya bilang. Injil Kristus. Injil Kristus itu apa? Di dalam Galatia 1, saudara boleh cek aja dalam ayat 6, ayat 7. Dikatakan kasih karunia Kristus. Kasih karunia apa sih Pak? Unmerited favors. Saudara tidak layak, terima, saudara terima. Saudara tidak usahakan, tidak upayakan, saudara terima. Itu semuanya kebaikan Tuhan. Masa Tuhan segitu baiknya sih? Saya nggak percaya. Ya saudara belum kenal siapa itu Yesus itu. Karena itu mari kita kenal lebih lagi. Yang di dalamnya, di dalam Injil Kristus, Injil kasih karunia Kristus. Sama ya. Injil itu gospel, good news. Gospel itu artinya apa Pak? Too good to be true. Itu arti kata gospel, too good to be true, kabar baik. Sama-sama katakan, kabar baik. Baik adalah apa? Baik adalah baik. Tadi kita udah belajar ya, baik adalah baik itu apa? Baik adalah baik itu tidak ditambahkan dengan duka cita. Paham? Amin? Ya, yang di dalamnya terdapat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dimudahkan lagi, keuangan, hubungan yang baik, kesejahteraan keluarga, keharmonisan suami istri, hubungan dengan anak dengan anak dengan baik, berhikmat, tidak sakit-sakitan, tidak Alzheimer, tidak lututnya menjadi kering, sakit semua nih, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak, nggak begitu. Tidak terbaring di tempat tidur,
tergeletak gitu, terus bilang mau jadi berkat. Wah, saya mau melayani Tuhan. Enggak begitu. Terus kekurangan, minjem uang terus, kemiskinan. Bukan begitu. Wah, saya mau tuh Pak yang kayak gitu. Mudah sekali saudara. Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib semua buat saudara. Ya, coba saya bacakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, karena dosa manusia. Ya, kita tuh maksudnya manusia. Sebutnya manusia kita. Ya, Yesaya menyebutnya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semua kejahatan kita dia diremukkan. Semua loh ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Nah, di dalam keselamatan itu Yesua nih keselamatan di dalam bahasa Ibrani. Soteria di dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kesehatan, keberhasilan, keutuhan, perlindungan, pemeliharaan, keselamatan dalam segala aspek. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, dia yang diganjar, kita yang selamat gitu ya. Ditimpakan kepadanya. Jelas ya? Dia ditikam, ditimpa tikaman, diremukan, dipukuli, dihajar, diludahi. Itu satu legion tuh di tentara Romawi itu yang kekar-kekar itu dideretin itu satu legion. Dan Yesus lewat dipukuli, diludahi, ditendang, di segala macam. Udah babak belur, dimahkotai duri, dipukulin, diludahin, ditelanjangin. Saudara, dipermalukan supaya saudara dan saya tidak malu lagi selama-lamanya. Begitu miskin. Maksudnya gini, secara fisik ditelanjangi itu menggambarkan apa? Tidak punya pakaian. Ditelanjangi seperti itu. Dia diremukkan benar-benar. Diremukkan artinya apa? Supaya saudara utuh. Kan kalau diremukkan seperti buat roti, gandum itu olenin ya. Ya, digebukin, dipukulin, dibanting-banting seperti itu. Terus dibakar. Dibakarnya kapan, Pak? Waktu 3 jam di kayu salib, masa kegelapan. Jam 12 sampai jam 3. Itu semua murka Allah, semua panas, api murka Allah membakar semua dosa, kutuk, penyakit dan semua kekurangan, kemasalahan, persoalan kita. Sampai selesai. Dan dia masih hidup. Roti dibakar untuk menjadi roti yang lezat. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dicambuk dengan cambuk Romawi. 3 begini cabangnya. Dan dicambuk, nggak ada ukurannya kalau cambuk Romawi. Kalau cambuk, maksudnya nggak ada ukuran berapa kalinya. Kalau di perjanjian lama oleh hukum Taurat Musa 40 kurang 1, 39 kali pukulan aja. Itu pun juga orang udah habis-habisan. Ini sampai tulang-tulangnya tersingkap. Sehingga bahkan di dalam Alkitab dalam bahasa King James-nya dikatakan bukan bilur-bilur. Bilur. Yesus menyebutkan 1 bilur aja. Kenapa? Karena udah semua tersingkap. Semua habis. Jadi kita dapat bergantung sepenuhnya kepada unmerited favor, kemurahan yang tidak layak agar kita hidup dengan kebangkitan Yesus ini. Jadi kebangkitan Yesus itu, kuasa kebangkitan Yesus mengalir dan berdenyut di dalam seluruh hidup jasmani kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wow. Zoe life, kehidupan, given life. Zoe apa Pak? Ya given life. Given life apa Pak? Kehidupan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sakit dan miskin bukan dari Tuhan. Iblis yang mau. Ya, jadi kalau dari Tuhan jangan diperangi ya. Jangan, oh Pak doain Pak kalau saya sakit. Kalau itu mesti konsekuen. Kalau orang nggak percaya. Ya, penyakit, wabah, bencana, tragedi, kemiskinan bukan dari Tuhan. Tuhan nih kasih ini ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita udah mengenal ya sekarang, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, dia yang kaya tadi saya udah ceritakan menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
Seberapa kaya sih Tuhan, Pak? Langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Itu miliknya semua. Segala bintang, segala galaksi, miliknya semua. Segala makhluk, segala sesuatu, nggak bisa disebut lagi ya, adalah milik Yesus. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oh, miskin rohani, Pak. Bukan, masa Yesus miskin rohani. Sebagai manusia 100%, Yesus itu ditelanjangi habis sampai nggak ada, seperti Yusuf ya, nggak ada cawat sekalipun, nggak ada gitu. Selembar benang pun nggak ada. Supaya apa? Supaya saudara menjadi kaya. Saudara ingat itu aja. Oleh karena kemiskinannya. Jelas ini dalam konteks apa? Dalam konteks uang, ya, dalam konteks harta. Nah, karena itu iblis bikin, kalau di dalam buku Destinturian bikin sign, papan tanda kontroversi. Beracun. Awas, hati-hati. Injil kemakmuran. Nggak ada. Yang ada Injil Yesus. Ya, kita harus tahu konteksnya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ada konteksnya adalah tentang uang. Jadi sekali lagi ya, Tuhan nggak masalah Tuhan saudara memiliki uang. Yang masalah jangan sampai uang memiliki saudara atau saya, atau uang menjadi tuan atas saudara dan saya, atau kita jadi cinta uang. Ya tapi kan pasti cinta uang, Pak. Enggak. Cinta uang itu bukan monopoli orang kaya. Ya, ada orang kaya yang cinta uang, ada. Contohnya siapa, Pak? Ya Paman Gober misalnya. Itu juga komik ya. Ada. Tapi banyak nggak orang miskin yang cinta uang? Lebih banyak lagi. Jadi perspektifnya adalah hubungan bapak dengan anak. Kita tahu bahwa bapak itu, orang tua itu anak-anaknya tuh sukses. Belajar, disekolahin bener-bener, dididik bener-bener. Supaya apa? Supaya nanti hidupnya makmur, Pak. Supaya hidupnya sukses. Ya. Tapi tuduhannya apa? Oh ya, Tuhan itu memberi penyakit buat anak-anaknya. Supaya apa? Supaya belajar karakter, supaya belajar kesabaran. Kan tuduhan jahat ya. Atau tidak memberi, atau memberi kemiskinan. Supaya apa? Supaya belajar kerendahan hati katanya. Oh, itu tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tuhan itu, Bapa itu memberikan Yesus Kristus anak yang tunggal. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia hanya mau apa? Kita diberkati supaya menjadi berkat. Dia hanya mau apa? Dia dipermuliakan melalui hidup kita di dalam Yesus. Ya, jadi Bapak bekerja dalam frekuensi hubungan. Sama-sama katakan frekuensi hubungan. Jadi kalau hubungan apa? Dia hanya mau kita bergantung, rest, bersandar. Saya selalu katakan rest dan bersandar. Rest dan bersandar kepada apa? Kepada kemurahan yang tidak layak kita terima. Atau kasih karunia-Nya. Atau Yesus, pribadi Yesus. Banyak benar, Pak. Iya memang, kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima adalah pribadi Yesus. Kita rest dan bersandar. Kita hanya memandang ya cara Tuhan. Ya, jadi semakin kita mengenal Bapa, semakin kita menjadi seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami tahu ketika kami melihat hubungan Engkau Bapa kami anak-anak-Mu, kami melihat Tuhan. Betapa target tujuan kerinduan Bapak supaya kami benar-benar diberkati, menjadi berkat, supaya benar-benar Tuhan, bahwa Engkau, nama-Mu dipermuliakan melalui kami di dalam Yesus, supaya benar-benar Tuhan, orang boleh melihat terang-Mu, kemuliaan-Mu, memancar dari kehidupan kami, supaya kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak mau lagi dibohongi, dikadalin oleh musuh. Kami mau terima bahwa kami itu senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, dan kami diberkati, dan kami dengan kesehatan dan keuangan yang lebih dari cukup, yang berlimpah-limpah dari Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu inilah jenis kesuksesan Yesus, inilah jenis hasil keberhasilan Yesus. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, amin.